Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Japola, NIM 1930401013. Baiklah, pada video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan yaitu tentang manajemen operasional reksadana. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan materi menurut pemahaman saya, yaitu yang pertama, sumber dana reksadana. Dana perusahaan investasi berasal dari hasil penjualan saham yang diterbitkannya kepada publik. Namun, sebelum penjualan saham reksadana dilakukan, terlebih dahulu akan diumumkan tentang prospektus. Prospektus itu sendiri adalah dokumen resmi yang menggambarkan operasi suatu reksadana, manajemennya, dan fee yang harus dibayarkan oleh para pemegang rekening. Dengan prospektus ini diharapkan kepada seluruh investor tertarik untuk berinvestasi di suatu perusahaan reksadana dengan segala konsekuensinya. Sumber dana reksadana yang lain adalah pengembalian hasil investasi yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Hasil keputusan atas reksadana atas investasi adalah aset keuangan dan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam prospektus. Baiklah, selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari suatu perusahaan reksadana dapat dilihat dengan atau menciptakan unit net asset value atau NAV. NAV itu sendiri adalah total investasi dan kas yang dipegang dikurangi dengan biaya-biaya hutang dan kegiatan operasional yang harus dibayarkan. NAV per unit penyertaan yang telah beredar pada saat tertentu. Besarnya NAV dapat berfluktuasi setiap hari, tergantung dari perubahan nilai portofolio efek. Setelah reksadana syariah terbentuk, maka promotor sebagai penempat modal awal akan mendapatkan modalnya untuk pendirian reksadana syariah. Promotor di sini adalah perusahaan yang telah memiliki komitmen untuk berinvestasi di reksadana dan bersedia untuk tidak menarik modalnya pada waktu atau masa waktu tertentu. Yang kedua yaitu masuk pada alokasi dana reksadana. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk berinvestasi atau untuk diinvestasikan. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kelompok investasi yang ingin memperoleh pendapatan dari sumber dana dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut yang dimaksud portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh pemodal dalam reksadana syariah. Yang kedua, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, dan juga investasi kolektif. Kemudian kontrak berjangka atas efek. Yang ketiga yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan ke publik. Yang keempat, prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis
sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Yang kelima, bank kustodian adalah pihak dengan kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen dan hak-hak lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kita masuk kepada prosedur berinvestasi di reksadana. Berinvestasi di reksadana tidaklah sulit. Cukup hubungi manajer investasi yang sudah Anda pilih. Kemudian, mengisi formulir penyertaan dan modal dan pembelian unit, penyertaan dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu, kirimkan bukti penyertaan tersebut kepada manajer investasi tersebut. Anda akan mendapatkan bukti penyertaan modal reksadana yang dikirimkan langsung ke alamat Anda. Adapun mekanismenya yaitu mekanisme berinvestasi di reksadana adalah yang pertama, para investor yang memiliki dana namun tidak mengerti cara berinvestasi ataupun tidak bisa menentukan pilihan investasi yang tepat untuk dananya, bergabung dengan perusahaan reksadana. Yang kedua, oleh perusahaan reksadana ditunjuklah manajer investasi yang nantinya dapat mewakili para investor untuk memilih investasi yang tepat terhadap dana yang dimiliki investor. Yang ketiga, investasi dilakukan pada portofolio efek. Dalam hal ini, efek oleh perusahaan berupa saham, obligasi atau pasar uang yang dimiliki pemerintah atau swasta atau pasar modal uang. Yang keempat yaitu efek yang diberikan atau yang diberikan atas nama investor yang kemudian dipimpin oleh bank kustodian. Yang kelima, bank kustodian juga membantu reksadana dalam hal perhitungan dividen atau bunga yang menjadi hak investor. Yang terakhir yaitu yang keenam, untuk mengawasi kerja reksadana, maka reksadana berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mungkin masih banyak kekurangan atau masih banyak wawasan yang lebih luas materinya. Yang barusan saya sampaikan adalah pemahaman tentang saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dan kekurangan, karena di dalam pembuatan video ini saya juga sedang dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.